Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, beritakanlah firman, siap sedialah atau baik atau tidak baik waktunya. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan kebenaran, karena kita percaya kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita takut akan Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, mengasah diri, mengasah hidup, supaya kita masuk kategori bilangan orang yang the fear of the Lord, yang takut akan Tuhan. Karena saya percaya sangat penting hidup kita sebagai umat, sebagai orang beriman, kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Makanya sang pemazmur berkata dalam ayat 12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Kalau kita menyelidiki kata atau frase takut akan Tuhan dalam pasal 34 ini diucapkan setidaknya sebanyak 4 kali oleh sang pemazmur. Dalam ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 10, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi frase takut akan Tuhan diulang sampai 4 kali dalam ayat ini, memberikan suatu tekanan bahwa betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sampai pemazmur, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Itu berarti bahwa takut Tuhan itu tidak turun dari langit. Pemazmur berkata, akan kuajarkan kepadamu. Ada suatu proses pembelajaran dari saudara dan saya untuk kita bisa mencapai kehidupan termasuk dalam kategori orang yang takut Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa untungnya kalau kita takut Tuhan? Apa manfaatnya bila saudara dan saya masuk kategori bilangan orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut berbuat dosa, takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, takut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan firman. Apa untungnya? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya? Setidaknya ada 3 manfaat bagi kita kalau kita termasuk orang yang takut Tuhan. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi hal yang pertama kalau kita takut akan Tuhan, yang pertama, Tuhan menolong kita pada waktu kesesakan. Tuhan memberi kita solusi pada waktu kita mengalami kesesakan. Pada waktu kita berseru, Tuhan mendengar. Dan kalau Tuhan mendengar, pasti Tuhan menolong kita, memberi solusi yang terbaik pada waktu kita mengalami kesesakan. Kalau kita takut Tuhan. Jadi sangat penting sebagai umat untuk kita belajar dan terus berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut Tuhan, Tuhan menolong kita pada waktu kesesakan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah
di sekeliling orang-orang yang siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Disinilah manfaat yang kedua. Untungnya kalau kita takut Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Malaikat Tuhan itu menolong dan melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya. Makanya dalam ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, ada malaikat khusus yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itu berarti bahwa malaikat ini akan melindungi dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala bencana, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu untungnya, itu manfaatnya bila saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, akibat ataupun manfaat kita takut akan Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Inilah akibat yang ketiga, manfaat yang ketiga. Kalau kita termasuk dalam kategori orang yang takut akan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Makanya di sini berkata, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu akibatnya kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita tidak berkekurangan sesuatu apapun. Inilah pentingnya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar, berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena tidak percuma, tidak sia-sia bila kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menolong pada waktu kesesakan. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Roh yang kudus menolong kita menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali mengajar kami takut akan Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami termasuk dalam bilangan orang yang takut akan Tuhan, karena tidak percuma, tidak sia-sia bila kami takut akan Tuhan. Tuhan menolong kami pada waktu kesesakan. Ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, dan tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Secara khusus yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.